Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nuni Sulistianing Tias, SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi S1 Teknik Keselamatan Institut Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional Makassar. Saya diangkat sebagai dosen tetap sejak tahun 2020. Di ITKes Tritunas Nasional, saya mengampu beberapa mata kuliah tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat K3. Salah satu mata kuliah yang saya ampu tersebut adalah mata kuliah dasar-dasar K3, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang diprogramkan oleh mahasiswa di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai konsep dasar dan ruang lingkup K3, memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dasar hukum pelaksanaan K3, prinsip-prinsip ilmu K3, dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai peningkatan status kesehatan pekerja di tempat kerja, serta upaya peningkatan keselamatan kerja di tempat kerja. Sedangkan untuk capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah dasar-dasar K3 ini dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat keterampilan khusus. Sedangkan untuk CPMK, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dasar-dasar K3 ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis mengenai konsep dasar dan ruang lingkup K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat. Terdapat 13 sub CPMK dalam mata kuliah ini yang diambil dari bahan kajian atau pokok bahasan yang akan dipaparkan di kelas selama 1 semester. Bahan kajian atau pokok bahasan dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah dasar-dasar K3 ini ada 13. Yang pertama, pengantar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, dasar hukum pelaksanaan K3. Yang ketiga, standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, tentang kesehatan kerja. Pokok bahasan yang kelima mengenai penyakit akibat kerja atau biasanya disebut dengan PAK. Yang keenam, pokok bahasanya mengenai kecelakaan kerja, dan yang ketujuh, pokok bahasan mengenai bahaya di lingkungan kerja dan dampaknya. Kemudian kedelapan adalah ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9 yaitu pokok bahasan ke-8 yaitu mengenai keselamatan di tempat kerja. Yang ke-9 persyaratan keselamatan kerja, pokok bahasan ke-10 mengenai budaya 5R. Sedangkan pokok bahasan yang ke-11 itu adalah mengenai gizi kerja dan pokok bahasan ke-12 mengenai psikologi kerja. Dan untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu ke-13 mengenai penerapan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja. Untuk proses perkuliahan, mata kuliah dasar-dasar K3 ini dilaksanakan secara offline di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi langsung dan bertatap muka pada saat proses pembelajaran. Dan untuk prosesnya dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Untuk pertemuan pertama biasanya akan disampaikan mengenai kontrak perkuliahan, di mana akan disampaikan juga pada mahasiswa mengenai bobot penilaian dari mata kuliah ini. Bobot penilaian mata kuliah dasar-dasar K3 ini ada 5, yaitu yang pertama aktivitas partisipatif, yaitu tentang kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam kelas, itu sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 15%, kemudian penilaian keempat yaitu tugas-tugas sebesar 40%, dan kuis sebesar 10%.
Untuk metode pembelajaran yang saya pakai adalah SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana saya di sini sebagai dosen berperan untuk memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa, kemudian membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan nyata, serta memberikan arahan, bimbingan, dan umpan balik dari kemajuan belajar mahasiswa. Demikian perkenalan diri saya dan gambaran mengenai proses perkuliahan dari mata kuliah dasar-dasar K3 yang saya ajarkan di Prodi S1 Teknik Keselamatan Institut Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional. Untuk lebih jelasnya bisa disaksikan dalam video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja, pertemuan ke-6 ya. Untuk materi hari ini adalah mengenai kecelakaan kerja. Jadi sebelum kita mulai, saya akan absen satu persatu. Anugrah Khairul Pratama, Burhanuddin, Satria, Nikmah, Muhammad Azizul, Iqbal Ahri, Iftitah, Ega. Baik, kalau sudah di absen semua, ketua tingkat siapa yang tidak ada hari ini? Yang tidak hadir itu ada Aldi sama Nadila. Apa keterangannya? Sakit. Sakitnya. Aldi. Oke, baik. Kita akan mulai saja untuk perkuliahan hari ini karena cuaca sangat panas sekali ya. Mungkin bisa dimulai dengan HP-nya di silent dulu ya. Biar perkuliahan kita bisa lancar, tenang. Oke, jadi ini materi ke-6 dari dasar-dasar K3 yaitu mengenai kecelakaan kerja. Sebelumnya materi 1-5 sudah ya mengenai PAK, mengenai kesehatan kerja, kemudian dasar hukum pelaksanaan K3, kemudian pengantar K3. Nah, untuk materi kecelakaan kerja, sebenarnya kata kecelakaan itu sudah umum ya, dari kecil kita sudah tahu. Mungkin untuk kecelakaan kerja sendiri ini mempunyai makna tersendiri ya, bukan dari makna secara umum kata kecelakaan. Nah, untuk kecelakaan kerja, mungkin ada yang sudah tahu kira-kira apa definisi dari kata kecelakaan itu sendiri? Siapa yang tahu? Silakan, Tita. Kecelakaan kerja adalah menurut saya sesuatu kejadian yang tidak diinginkan atau tidak dihendaki yang bisa mengakibatkan cedera ataupun luka parah. Oke, bagus ya dari definisi kecelakaan kerja yang disampaikan oleh Tita. Untuk selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu untuk materi hari ini tujuan pembelajarannya dari materi kecelakaan kerja itu ada 5 ya. Tadi sudah benar definisi kecelakaan kerja disampaikan oleh Tita. Jadi yang pertama untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mahasiswa dapat memahami definisi dari kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, setelah memahami definisi kecelakaan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang penyebab kecelakaan kerja. Kemudian apalagi yang urutan berikutnya setelah menjelaskan tentang penyebabnya, tentang kerugian. Oke, setelah kerugian apalagi? Evaluasi. Nah, bagus ya, yang terakhir yaitu menjelaskan tentang pengendalian dan
pencegahan. Jadi ini 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk hari ini. Jadi outline dari 5 tujuan pembelajaran tadi juga ada 5, yaitu mengenai definisi, penyebab, kerugian, evaluasi, dan pengendalian dan pencegahan. Oke, baik, yang pertama. Ini definisi kecelakaan kerja, yaitu suatu kejadian ya yang tidak dikehendaki dan seringkali tidak diduga, yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, atau properti. Dan kejadian ini bisa berakibat fatal sampai menimbulkan korban jiwa atau kematian. Dan salah satu syarat lagi yang disebut sebagai kecelakaan kerja yaitu peristiwa ini terjadi di suatu proses kerja industri atau apa yang berkaitan dengannya. Jadi kenapa disebut dengan kecelakaan kerja? Karena kejadian ini lokasinya atau tempatnya adalah di suatu proses industri atau proses produksi. Ini ya. Jadi sebenarnya kecelakaan kerja industri itu ada dua. Ada dua ya untuk kalau orang berangkat kerja kemudian di jalan mengalami kecelakaan itu disebut kecelakaan kerja tidak? Siapa yang bisa menjawab? Misalnya ada seorang karyawan mau menuju tempat kerjanya, kemudian di jalan sebelum sampai tempat kerjanya dia mengalami kecelakaan. Itu bisa disebut kecelakaan kerja atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kalau menurut saya, Oke, Iqbal. kalau menurut saya bisa dikatakan kecelakaan kerja karena dia dalam proses menuju ke suatu pekerjaannya. Oke, bagus ya. Belum di dalam lingkungan belum bekerja, tapi dia dalam proses menuju kerja. Oh, Jadi saya sebut oke, kecelakaan kerja. Oke, bagus. Siapa tadi yang menjawab bukan? Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa bukan merupakan kecelakaan kerja? Karena belum sampai di area tempat kerja. Oh, jadi begitu. Dapat peristiwa di jalan. Oh, begitu, Dik. Oke, bagus ya. Masing-masing punya alasan sendiri. Jadi untuk kecelakaan kerja industri itu ada dua. Kita sebut kecelakaan industri, kerja industri. Dan kecelakaan kerja dalam perjalanan. Jadi tetap disebut dengan kecelakaan kerja. Jadi kalau kecelakaan kerja industri itu kecelakaan kerja yang terjadinya di lokasi atau proses produksi yang terkena bahaya atau faktor yang tidak terkendali yang ada di lokasi tersebut. Kemudian untuk kecelakaan kerja dalam perjalanan yaitu kecelakaan kerja seorang karyawan yang berkaitan dengan hubungan kerjanya. Jadi dalam proses perjalanannya menuju tempat kerja. Jadi itu ya, tetap bisa disebut dengan kecelakaan kerja. Jadi untuk unsur-unsur kecelakaan kerja itu sendiri ada 3. Tidak diduga, yaitu yang merupakan kecelakaan, tidak diinginkan atau diharapkan, dan selalu ya tidak ada kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan keuntungan ya, selalu menimbulkan kerugian atau kerusakan. Nah, nanti kerugiannya apa saja nanti dibahas di slide berikutnya. Oke, ini perbedaannya antara accident, insiden, dan near miss. Jadi kita bisa mengetahui apakah ini masuk kecelakaan kerja atau hanya insiden atau near miss atau hampir celaka ya. Jadi untuk accident itu sendiri yaitu insiden yang menyebabkan apa? Cedera ya. Cedera bisa PAK atau bahkan kematian. Kalau insiden itu kejadian yang menimbulkan kecelakaan atau berpotensi menjadi kecelakaan ya. Nanti saya sampaikan contohnya satu persatu. Kemudian near miss itu hampir celaka. Ini adalah insiden tapi tidak menimbulkan cedera atau PAK ataupun kematian. Jadi tahu bedanya ya dari 3 ini ya. Kalau insiden itu yang ada cederanya, PAK dan kematian. Kalau near miss hampir celaka itu yang insiden tidak menyebabkan cedera, PAK ataupun kematian.
Ada yang bisa ngasih contohnya satu-satu? Apa kira-kira? Kalau near miss itu seperti apa? Insiden seperti apa? Insiden tuh. Oke, kita. Ya, satu. Kalau contoh insiden itu misal suatu pabrik minyak, Ya, misal tuh ada pekerja yang jatuh di dalam tangki minyaknya, bisa itu disebut aksiden karena insiden. bisa menyebabkan kematian atau cedera. Ya, oke, bagus ya. Kita kasih plus dulu buat kita ya. Oke. Oke, sekarang saya kasih contoh yang ini ya. Saya bantu untuk near miss-nya. Mungkin misalnya seperti di ruangan ini. Mungkin di atas ini misal ada kipas tapi penyangganya atau penahannya itu kurang kencang ya, atau mungkin patah. Nah, itu sudah diketahui. Itu misalnya Satria ya di bawahnya. Nah, itu keadaan kipas tersebut dalam keadaan patah atau bautnya tidak kencang itu masuk insiden karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Nah, near miss-nya kalau kipas itu jatuh di sampingnya Satria, tapi Satrianya tidak celaka ya, tidak cedera. Itu namanya near miss atau insiden. Sudah paham ya sampai sini ya bedanya? Nah, untuk penentuan risiko ini harus dilakukan apabila perusahaan tersebut belum pernah melakukan ya. Harus sekarang dan saat itu juga harus dilakukan karena ini merupakan langkah-langkah yang sangat penting sekali. Kemudian ketika ada pekerjaan baru yang direncanakan. Kemudian ada lagi ketika ada perubahan yang signifikan, mungkin ada datang lagi alat-alat baru. Nah, itu kan membutuhkan sosialisasi atau perhitungan risiko lagi yang baru ya. Beda dengan alat-alat yang sebelumnya. Dan ada lagi yang penerapan manajemen risiko dilakukan secara reguler pada periode tertentu. Kemudian untuk kegiatan penentuan dan evaluasi risiko ini tidak boleh dilakukan hanya satu kali saja, tapi harus terus-menerus ya. Harus terus-menerus dan berkesinambungan agar didapatkan hasil yang optimal dan efektif. Jadi itu kemudian untuk pengendalian yang terakhir ya, selain penentuan risiko adalah penerapan SMK 3. SMK 3 ini apa? Oke. Jadi SMK 3 adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, SMK 3 itu bertujuan untuk menciptakan suatu sistem K3 dengan melibatkan dari mulai unsur manajemen ya, manajemen, tenaga kerja, terus kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan serta PAK dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi perusahaan yang baik dalam penerapan SMK 3-nya itu pasti akan membentuk suatu iklim atau budaya K3 yang baik juga. Jadi ini ya materi hari ini mengenai kecelakaan kerja. Sudah paham ya sampai sini? Yuk. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai materi tadi? Siapa? Oh, Mas Rizul. Apa perbedaan antara pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja? Pencegahan dan pengendalian ya? Risiko di tempat kerja. Oke. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi yang dimaksud dengan pencegahan itu sendiri merupakan langkah-langkah atau tindakan untuk mengurangi kondisi yang berbahaya di tempat kerja. Misalnya kita lakukan seperti pelatihan atau sosialisasi pada pekerja supaya mengerti begini proses pekerjaannya dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan kalau untuk pengendalian ya, kalau pengendalian itu adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi ya, atau setelah terindikasi ada resiko di tempat tersebut. Jadi itu bedanya ya mengenai pencegahan dan pengendalian resiko di tempat kerja. Yang lain sudah paham ya?
Ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Jadi salah satu mencegah terjadinya keselamatan mencegah terjadinya keselamatan adalah memberikan pelatihan tentang keselamatan kerja pada karyawan. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara mengetahui keefektifan dari program pelatihan tersebut? Untuk mengetahui keefektifannya pelatihan yang sudah dilakukan ya. Ayo. Nah, jadi salah satu pengendalian yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah kalau pelatihan di mana? Di sini ya, administrasi ya, kita bisa memberikan pelatihan pada pekerja. Nah, untuk mengetahui apakah pelatihan yang sudah dilaksanakan itu efektif atau tidak, itu yang pertama kita lihat dari tingkat kecelakaannya. Apakah mengalami penurunan ataukah apakah mengalami kenaikan setelah dilakukan pelatihan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita biasanya melakukan survei kepuasan pada pekerja. Nah, selama pengisian survei itu kan biasanya disampaikan juga mengenai mungkin saran, masukan, atau mungkin ada kekurangan, ya, atau mungkin kelebihan mungkin ada ya, mengenai pelatihan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, selain survei, itu kita lihat, kita analisis dari datanya. Dari data mengenai insiden atau eksiden di perusahaan tersebut. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan untuk mengevaluasi apakah pelatihan yang sudah dilakukan efektif atau tidak pada pekerja. Yang pertama apa tadi? Mengetahui apakah tingkat kecelakaan mengalami penurunan atau ya peningkatan. Dan yang kedua, survei kepuasan ya pada pekerja. Dan yang ketiga yaitu kita analisis data insiden atau eksiden yang ada di perusahaan. Oke, sampai di sini Bro. Oke. Ada lagi satu lagi ya. Tadi kan Ibu jelaskan tentang cara pengendalian risiko terjadinya kecelakaan kerja dalam hierarki pengendalian tentang pemakaian APD. Ya. Jadi Bu, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menangani situasi di mana para karyawan menolak untuk memakai APD? Karyawannya menolak memakai APD ya, padahal sudah ada di aturan diwajibkan memakai APD. Kira-kira boleh tahu nggak alasan karyawan tersebut tidak mau memakai APD? Mungkin karena kayak gerai atau Bu, kan biasa ada karyawan kayak membandel. Oh, karena kurang nyaman ya, Ya, mungkin pakai. Oke. Jadi memang biasanya di lapangan kita sering temui ada karyawan yang menolak memakai APD ya, karena APD yang dipakai itu mungkin kurang nyaman atau mungkin malah mengganggu aktivitasnya ya. Jadi mereka tidak mau memakai. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita pahami dulu alasan dibalik penolakan tersebut ya. Jadi kita tanya baik-baik kenapa menolak, kenapa tidak mau memakai APD. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kita pahami dulu alasannya apa. Kemudian yang kedua, kita jelaskan resiko apa kalau tidak memakai. Ya, ini masuk ke ranah ketidakpatuhan ya, ketidakpatuhan terhadap aturan. Jadi kita jelaskan, misalnya kalau Anda tidak memakai seperti apa APD, helm, kemudian apa lagi, masker, kemudian kaki apa, sepatu. Oke. Itu akan memberikan resiko tersendiri ya. Ya, kalau kita tidak memakai itu yang kedua kita jelaskan. Kalau kita tidak memakai resikonya apa. Kemudian yang ketiga kita berikan pemahaman baik-baik mengenai pentingnya APD. Ya, seperti itu ya. Kalau memang sudah benar-benar tidak mau, jadi langkah yang terakhir adalah kita lakukan tindakan disipliner. Jadi biasanya ada beberapa perusahaan yang biasanya dilaksanakan mengenai tindakan ini adalah denda ya. Misalnya ada yang tidak memakai helm mungkin didenda 10.000 seperti itu. Jadi pasti lama-lama akan mengikuti aturan. Mereka pasti mau karena tidak mau didenda. Jadi mungkin seperti itu ya. Oke, setelah ini selesai, sudah paham semuanya Pak?
Yang terakhir kita diskusi kelompok ya mengenai materi hari ini. Bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti tugasnya akan saya jelaskan setelah pembagian. Jadi silakan ke kelompoknya masing-masing. Ibu. Yang sudah selesai, mungkin bisa salah satu kelompok mewakili maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa kelompoknya siapa? Kelompok 2, Bu. Kita Kak. Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2, silakan. Di sini saya akan menjelaskan potensi dan contoh kecelakaan pada kegiatan industri furniture. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegiatan industri furniture, yaitu suatu pekerjaan yang bekerja di bidang industri pembuatan atau produksi barang seperti lemari, kursi, meja makan, spring bed, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis kecelakaan pada kegiatan industri furniture, yang pertama itu angkut material, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada mesin atau kejatuhan bahan material. Dan yang kedua itu kelayakan pada mesin yang kurang sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja. Adapun pengendalian dan pencegahannya, yang pertama kita dapat melakukan pengecekan atau pemeriksaan berkala pada alat atau mesin kerja. Dan yang kedua itu memfasilitasi pekerja dengan APD yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaannya. Oke, berikan tepuk tangan ya. Baik, jadi itu ya contohnya salah satu kecelakaan kerja apa saja dan pengendalian yang dilakukan dari sebuah industri. Baik, saya kira cukup ya untuk materi hari ini mengenai kecelakaan kerja. Sudah paham semuanya? Baik, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini mengenai kecelakaan kerja. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama, tapi dengan beda materi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.